Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Afan. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Elektro kelas C tahun 2024. Baiklah, di sini saya akan menganalisis permasalahan utama yang terjadi atau bagian dari surat mana, bagian dari email yang menjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita. Di sini di emailnya tertulis, bila Anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit dan title internasional, karena semakin mewah rumah sakit dan semakin pintar dokter, maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan. Dia mengatakan, saya tidak mengatakan semua rumah sakit internasional seperti ini, tapi saya mengalami kejadian ini di rumah sakit Omni Internasional. Baik, menurut analisis saya, ini merupakan pencemaran nama baik yang diterima oleh Rumah Sakit Omni Internasional karena mengatakan rumah sakit titel internasional itu hanya titel aja gitu loh, yang dapat saya simpulkan. Ini ya, semakin pintar dokter, semakin sering uji coba pasien, pilihan obat dan suntikan. Oke, saya akan mengutip bagian surat mana lagi yang merupakan sebuah pencemaran nama baik. Oke, di sini kita mendapati bahwa berita mengatakan, saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan rumah sakit Omni ini yang telah membohongi saya dengan analisis sakit, demam berdarah, dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak nafas. Jadi menurut saya cuitan ini merupakan sebuah pencemaran nama baik yang dilakukan Prita tertuju kepada rumah sakit Omni. Dia mengatakan rumah sakit Omni telah membohonginya. Selanjutnya di email tersebut Prita mengatakan, makanya saya sebut manajemen Omni pembohong besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang, terutama Dr. G dan OG. Selanjutnya, saya akan menganalisis apakah wajar jika Prita dilaporkan polisi atas uploadannya atau yang dia tuliskan tersebut. Menurut yang saya baca, Prita telah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jika merujuk pada undang-undang tersebut, Prita wajar dilaporkan ke polisi. Tetapi yang dipertanyakan adalah Prita hanya menuliskan surat itu dan mengirimkannya kepada 19 email. Saya merujuk atau mengutip dari sebuah video YouTube. Dia mengatakan Prita memang mengirimkan email ke 19 alamat email, kemudian email tersebut disebarkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter ke sebuah mailis yang menyebabkan email Prita menyebar luas dengan cepat hingga sampai ke pihak rumah sakit. Oke. Seharusnya seseorang yang menyebarkan email inilah yang dipidana. Menurut saya itu merupakan kerugian yang sangat besar dari pihak Prita juga, atau yang diterima oleh Prita. Dia hanya mengirim email tersebut ke beberapa email, tetapi ada salah satu dari oknum menyebarkan email tersebut yang membuat email tersebut sampai kepada rumah sakit. Terlepas dari itu semua, kesimpulan saya adalah jika merujuk pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Prita memang wajar dilaporkan ke polisi karena melakukan pencemaran nama baik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.